Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal amanah wa nahana 'anil ma'siyati wal khiyanah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن تبع رسالته العزيزة. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Hadirin yang kami muliakan, buat langkah yang pertama, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kesempatan kepada seorang hamba yang fakir akan ilmu pengetahuan, yang fakir akan ilmu agama, yang fakir atas segala kesusahan yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada detik ini hadirin sekalian, kita semua masih bisa berkumpul di bawah atap rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat bermahkotakan salam, mari sama-sama kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersusah payah gemeapuh-apah dalam membawa ajaran Islam. Roh darah kadangkala perjuangan Islam, berkat beliau alhamdulillah sampai sekarang ini Islam masih Allah tetapkan di dalam benak hati kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, di ujung akhir kita Islam masih saja melekat dan kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama baginda Rasul. Dengan momentum bulan hijrah, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Muharram tahun hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai seorang manusia, mari sama-sama berhijrah dari segala keputusan, segala tindakan, bahkan dari semua yang pernah kita lakukan tidak baik. Maka sekarang ini urung silun ban Bandung tempat legedanyo untuk membawa perubahan agar kita menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan Nabi dulu, banyak hal yang beliau lewati secara rintangan dan tantangan tanpa mengenal ruang dan waktu, karena tujuan beliau membawa ajaran Islam lillah, karena Allah, bukan karena pujian manusia. Selawat pula kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seayun langkah demi menegakkan agama Islam, agama yang kita agung-agungkan, sehingga agama Islam tetap berdiri kokoh hingga saat ini. Selawat pula kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang mu'tabar kedua-duanya,
Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan hadirnya seorang ulama di muka bumi ini menjadi penerang bagi kita manusia yang fakir akan ilmu agama. Dan pula orang Siklon, jino oleh kita nyoban Bandung adalah manusia yang akan ingin membawa perubahan di dalam hidup kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhormatan ulun tuan terlebih dilai kepada imam syekh masjid, BKM masjid, panitia masjid, serta kepada khadim GPS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang sangat ulun tuan sayangi dan ulun tuan cintai, kepada jamaah sekalian yang sudah sudi kiranya bangun pada tepatnya jam 4 atau setengah 5 guna untuk melaksanakan subuh secara berjamaah. Dan sekarang ini juga kita sedikit mendengar mau'izatul hasanah dari seorang fakir akan ilmu. Mudah-mudahan dengan mau'izah hasanah ini menjadi peringatan bagi pribadi ulun tuan dan umumnya menjadi kebaikan bagi kita semua yang sudah berkumpul di bawah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya kutip di dalam kitab Sirajut Talibin, juzuk yang pertama halaman 133, cetakan DKI menjelaskan bahawa manusia yang kadangkala dulunya pernah berbuat kemaksiatan, sekarang ini ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya ada 3 hal yang disampaikan di dalam kitab Sirajut Talibin. Namun hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya jelaskan 3 aspek tersebut, kita patut mengetahui bagaimana sistematika atau problem yang dihidupkan, yang kita rintangi pada saat ini. Seorang manusia yang diciptakan oleh Allah ke dalam muka bumi ini, urung Siklon ban Bandung, sangat menginginkan yang namanya keindahan, sangat menginginkan yang namanya kemewahan, serta sangat menginginkan yang namanya kesenangan. Kenapa seperti itu? Karena kodratnya manusia ingin senang tapi tidak mau susah. Manusia diciptakan ke dalam muka bumi ini, urung Siklon ban Bandung. Allah memberikan akal, pula Allah memberikan hawa nafsu. Kepada seekor binatang Allah hanya memberikan hawa nafsu saja. Kemudian kepada seorang malaikat Allah memberikan akal saja. Kita sebagai manusia ahsani taqwim, sebagus-bagus bentuk, Allah berikan akal, pula Allah sertakan dengan hawa nafsu. Maka hana mustahil urung Siklon ban Bandung bila kita sebagai manusia bertaubat kepada Allah, beribadah kepada Allah, kemudian tahajud duha, banyak amalan yang kita lakukan, tidak mustahil derajat kita melebihi seorang malaikat. Namun juga sebaliknya urung Siklon ban Bandung, bila lagi tanya menjadi orang yang buruk, gemar kemaksiatan, mabuk, bahkan perjudian semua kita lakukan, tidak mustahil kita ini lebih bejat daripada seekor binatang. Orang Siklon yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Muraqi'ah Budiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa inna ta'iba minad dambi kaman la dambala. Bagi sirara orang yang tak pernah berbuat kesalahan situn duadon yang kau liket, dengan segala kerendahan hatinya, kemudian dia bertaubat kepada Allah, kaman la dambala, orang tersebut bagaikan orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Kenapa? Karena orang itu mau bertaubat dengan taubat nasuha. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu
tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat nasuha. Maksudnya dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksud nasuha di situ adalah yatubu bima la ya'ud. Tanya kata tem berubah, kemudian hanali tak kembali terhadap suatu perbuatan tersebut. Maka urung Syiklun Ban Bandung kembali kepada topik pembicaraan kita pada subuh yang berbahagia ini, yang bahwa cara kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 cara yang dinukilkan, yang dijelaskan di dalam kitab Sirajut Talibin. Yang pertama urung Syiklun Ban Bandung, kita ingin bertaubat kepada Allah dengan cara menganggap perbuatan kemaksiatan, kejahatan, bahkan kemaksiatan itu bagaikan keburukan yang sangat besar yang dalam hidup kita. Bandingan ji hurung Syiklun, wate kadangkala na 2 buah pingan, lam tabuh pingan debu, bu dengan hiasan yang sangat indah, nasi dengan hiasan yang sangat indah. Kemudian tabuh pingan tu urung Syiklun Ban Bandung gebuh kotoran manusia atau kotoran binatang. Secara logika kita manusia pasti lagi tanya tak pilih piring yang nasi di dalam. Begitu pula dengan kehidupan kita urung Syiklun Ban Bandung, bahkan lagi tanya tak pilih bu. Karena dalam pikiran kita termenset bahwa nasi dan kotoran lebih baik nasi ketimbang kotoran. Begitu pula dengan kemaksiatan dan kebaikan yang kita lakukan. Ketika Allah menampakkan kepada kita Ban Bandung, dah yang tak pilih keburukan atau kebenaran. Maka lagi tanya, neyu ingat di dalam kitab Sirajut Talibin menjelaskan bahwa yang maksud tersebut adalah perbuatan yang sangat keji dan mungkar. Kadangkala tanya dino tutup pikiran tu dengan cara kemaksiatan yang dilakukan oleh para remaja dan pemuda sudah menjadi hal yang biasa. Kemudian yang kedua, menjelaskan bahwa cara kita bertaubat kepada Allah adalah mengingat pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah dalam sebuah cerita urung Syiklun Ban Bandung yang dinukilkan oleh ulama terbesar di Irak, nanggapnya adalah Al Hasan Basri. Basar itu adalah satu nama kota daerah yang ada di Nanggro Irak. Gapnya adalah ulama besar, menjelaskan, menceritakan sebuah cerita yang sangat menakjubkan. Bak masanya urung Syiklun Ban Bandung, na sira urang, na satu orang wanita alias pelacur dengan kehidupannya yang sangat tidak baik, dengan kehidupannya yang sangat tidak dijanjikan surga oleh Allah, yang kehidupannya kemaksiatan luar biasa, lebih-lebih berzina kepada Allah Subhanahu wa taala. Parasnya yang sangat cantik ketika dilihat oleh semua orang yang ada di kota tersebut, tanpa ada satu orang pun yang memindah matanya karena paras kecantikan yang luar biasa. Namun urung Syiklun yang sangat menakjubkan adalah ada satu orang pemuda yang ahli ibadah, satu orang pemuda yang gemar tahajud, gemar berzikir kepada Allah serta sunnah-sunnah lainnya, kewajiban dia lakukan segalanya. Namun pada saat itu ketika ahli ibadah tersebut melihat seorang pelacur yang sangat cantik, kemudian dia terpana dengan kecantikannya. Pelacur tersebut urung Syiklun kan pelacur main-main, menyo ibarat jino tapegah pelacur kelas kakap. Bak saatnya membaru ditem berhubungan dengan sidra urang agam apabila dia dibayar sebanyak 200 dinar. Maksudnya bagaimana? Menyo takalikan ngempeng ketanyo truh ratusan juta urang Syiklun Ban Bandung. Maka bak masanya hana tira urung pun yang mampu bergandengan bersama wanita tersebut. Namun
seorang ahli ibadah yang bunuh, yang gemar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengecohkan hatinya sehingga lambat laun di dalam kehidupannya dia bekerja, kemudian mencari nafkah. Sebanyak uang yang diperoleh oleh pemuda ahli ibadahnya, wate peng kasih, kemudian dijak bak siro pelacur putra yang dipegang jino lon berhubungan dengan ron. Putra yang dijawab oleh siro pelacurnya, silahkan. Namun urung Syidun Bandung, wateka berjumpa berdua pemuda dan pemudi tersebut. Kemudian pemuda yang tadi ahli ibadah, dia mengeluarkan kata-kata karena rasa takut dan cintanya dia kepada Allah. Kemudian dia berkata kepada seorang pelacur tersebut, "Wahai wanita, ambillah uang ini untuk engkau. Aku tidak mau berhubungan denganmu karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa yang dikatakan oleh wanita tersebut? Dia tidak mau mengambil uang itu sebelum dia berhubungan dengan pemuda ahli ibadah tersebut. Kemudian menggigil tubuhnya pemuda itu. Kemudian bergetar. Dia ingat kepada Allah yang bahwasanya bila Allah ambilkan nyawanya di dalam dia berkemaksiatan, dia pasti Allah campakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lambat laun urung Syidun Bandung, sidra pemuda tersebut han gedem terhadap hubungan yang haramnya. Putra di seorang pemudi, seorang pelacur bunuh urung Syidun Bandung dipegah yang bahwa menyohanetem berhubungan dengan long, maka nikahi long zina laju hingga lagi tanya tamu dip dua tu. Dikejut sira pemuda tersebut, kemudian pemudanya disetujui terhadap persyaratan bunuh, kemudian gigih diwa ke rumah. Sebulan 2 bulan pelacur tersebut datang ke rumah pemuda ini, kemudian dia ingin berjumpa dengan seorang pemuda yang ahli ibadah tersebut. Apa yang dia katakan? Detik ini saya mau menikah dengan engkau. Kemudian datang keluarga mengatakan kepada seorang pemudi ini, "Wahai seorang pemudi, ketika engkau datang ke rumahku, seorang pemuda yang pernah ingin berhubungan denganmu semenjak 2 bulan ke belakang, dia tidak pernah pindah di atas musalla. Dia terus bertaubat kepada Allah dengan segala kerendahan dan segala kesusahan yang pernah dia lakukan di dalam muka bumi ini. Lalu sekarang bagaimana?" kata pemudi itu. Sekarang seorang pemuda yang ahli ibadah meninggal dalam taatnya, dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemudi itu karena dia merasa bersalah, apa yang dikatakan oleh dia? Nikahiku dengan keluarganya. Sehingga lambat laun urung Syidun Bandung, pelacur tersebut bertaubat kepada Allah, lalu dia menikah dengan saudara pemuda ahli ibadah tersebut. Yang bisa kita ambil intisari dari cerita tersebut urung Syidun Bandung, seberapa besarnya kejahatan yang kita lakukan bila nama Allah dalam hati, sehingga ketika kita ketergantungan dengan buruk dan baik, kita akan memilih kebaikan. Bahkan sirah pemuda tersebut tidak berani berhubungan dengan seorang pelacur karena di dalam benak hatinya yang sangat dalam tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga pemuda tersebut menjadikan Allah sebagai taruhan agar dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka urung Syidun Bandung yang dipemuliakan oleh Allah, tanyonyo gucoba pajan kan wate tengah taduknyo, kan wate tengah ta ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyo wajino hana tapuput kemaksiatan, apakah Allah memberikan pahala kepada kita? Tidak urung Syidun Bandung, tapi Allah nunjuk pahala kepada kitanyo. Wate le kitanyo ka berwasaf dengan perbuatan keburukan, wate detik-detik kitanyo tanah pubut kejahatan. Di sinan ke Allah mencoba, akankah hati kita, perbuatan kita mau memindah dari perbuatan salah tersebut?
Maka bila lagi tanyo tatim tinggai perbuatannya, lagi tanyo termasuk orang-orang yang akan dititipkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir urung sidon ban Bandung, yang bahwasanya tak ingat cara bertaubat kepada Allah yang kelak, tak ingat bahwasanya siksanya Allah sangatlah pedih dan tidak ada manusia, orang-orang yang mampu menginjak terhadap siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jina urung silun ban Bandung, dosa yang paling raya dilakukan oleh seorang pemuda dan remaja, bahkan urung tuha urung silun ban Bandung, tinggai sembahyang sudah menjadi hal yang biasa. Padahal dalam sebuah riwayat dijelaskan bahawa tinggai sembahyang merupakan dosa kedua terbesar oleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itulah meninggalkan solat. Kadang bak pandangan kitanya mezina, kemudian mujudi, kemudian mabuk-mabukan, hina. Memangnya hina, tapi juga pemandangan kitanya, mari kita jadikan urung-urung yang tinggai sembahyang juga hinanya lebih berat daripada keburukan-keburukan lainnya. Maka jina urung silun ban Bandung, katruh masa adun ado yang kadangkala tanyo tem pernah tak berbuat kesalahan, tem pernah tak berbuat kemaksiatan, tem pernah tak lakukan segala hal yang Allah larangkan dalam muka bumonyo. Jina orang silun ban Bandung, mari ta jaga ane tu, ta jaga cucu tu, ta jaga adun, ta jaga ado, agar selalu berada di dalam kebenaran. Miokan tanyo yang tun ane tu orang silun ban Bandung, 10 20 tahun ke awaknya ke yang berada di garda terdepan untuk merusak agamanya Allah Subhanahu wa taala. Urung silun ban Bandung, ni doa kiban sayang Allah taala ke hidanyo. Ni doa urung silun. Tem le kitanyo seorang manusia kadangkala berada di dalam keburukan, tem pernah tak lakukan kemaksiatan tabuh wate. Kadangkala kemaksiatannya raya atau ubud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala neberi nikmat pernafasan kepada kitanyo. Oh wate tanyo tengah takhianati Allah Subhanahu wa taala. Tanyo kadangkala naudzubillahi min zalik, dan pernah tamudina dalam sebuah ruangan. Kemudian Allah neberi nikmat pernafasan tersebut. Itanyo yang dalam ruangannya takhianati Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mantang sayang kepada kitanyo hamba untuk neple rahmat, untuk neple kasih sayang, untuk neple nikmat pernafasan, sehingga dalam kita bermaksiat kepada Allah, Allah taala pun memberikan nikmat segalanya kepada kitanyo ban Bandung. Dumnan tingkatan urung silun sayang Allah kepada kitanyo. Jinau katruh masa sayangnya tak buta, mari lagi tanya tak sayang Allah dengan cara berbagai aspek kehidupan. Maka di ujung ceramah singkat pada subuh yang berbahagia ini, yang perlu ulun tuan sampaikan urung silun ban Bandung, tanyonyo urang yang hina, tanyonyo urang tak pernah berbuat kesalahan, tanyonyo bukan ahli ibadah yang kadangkala hantam pernah berbuat kemaksiatan, jinau hingga padi-padi tun upa katruh masa kita bawakan perubahan dalam udip kitanya. Long don sama le kitanya ban Bandung, cuman tempat saja yang berbeda. Kadangkala long dang hino long kemuliaan hana si urung silun ban Bandung, yang menghantarkan kemuliaan tersebut adalah Allah taala dengan cara amal ma'ruf nahi mungkar. Lakukan yang diperintahkan oleh Allah, kemudian jauhkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah tanyonyo akan tamang dalam surga kan karena tembahyang. Tanyo ada tamang dalam surga kan karena sedekah. Tanyo ada tamang dalam surga kan karena perbuatan perbautan satu kebaikan saja. Tapi tanyo tatamang dalam surga urung silun ban Bandung ridallah, tatamang dalam surga dengan ridha Allah. Maka ridha Allah tersebut urung silun ban Bandung terletak pada amal ma'ruf nahi mungkar.
sehingga mu tanya tegakkan kebenaran, jauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tanya yang berkumpul bak subuh yang mulianya beserta orang mukmin, orang muslim lainnya, insya-Allah akan Allah satukan di dalam surga bersama baginda Rasul. Maka saboh tu pesan ulun tuan orang Syidun Bandung, jinau mari sama-sama tekankan nom pendidikan ilmu agama kepada anak-anak kita nyo. Jinau pakan anak-anak kita nyo kadang-kala kurang respect terhadap orang tuanya karena ilmu agama kurang di dalam kehidupannya, sehingga anak-anak jinau kadang-kala untuk mengamal saboh perbuatan mantang kurang karena hana ilmu agama di dalam hidup. Maka mudah-mudahan orang Syidun Bandung dengan sedikit mau'izatul hasanah yang ulun tuan sampaikan menjadi peringatan yang sangat keras bagi pribadi ulun tuan dan umumnya bagi kita semua yang sudah berkumpul pada subuh yang mulia ini. Kita insya-Allah adalah orang-orang yang mulia yang Allah satukan dalam surga bersama orang-orang mukmin, orang muslim yang telah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya etno ke yang dapat ulun tuan sampaikan orang Syidun Bandung, lebih dan kurang ulun tuan lakemah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.